belajar di rumah. Tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Perkenalkan, nama Ibu Nyayu. Di sini Ibu akan mengajarkan pelajaran IPA beberapa minggu ke depan. Materi kita pada hari ini yaitu Sistem 5 Kingdom. Sistem 5 Kingdom dikemukakan oleh Robert H. Whittaker, seorang ahli taksonomi Amerika. Di tahun 1969, ia mengusulkan sistem klasifikasi 5 Kingdom. Sistem klasifikasi 5 Kingdom ini mencakup semua organisme. Apa aja sih 5 kingdom itu? Yang pertama, kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plante, dan kingdom Animalia. Kingdom Monera. Kingdom Monera memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Uniseluler berarti memiliki satu sel. Bentuk selnya bervariasi, termasuk sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki selaput inti. Autotrof, artinya ia mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contoh dari kingdom Monera ada bakteri. Contohnya ada Salmonella typhi yang menyebabkan penyakit tipus, Microbacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC, dan Escherichia coli yang membantu pembusukan dalam usus. Ada juga alga hijau biru. Contohnya Anabaena-azole. Kingdom Protista. Kingdom Protista memiliki ciri-ciri memiliki membran inti. Selnya bersifat eukariotik. Habitat umumnya ada di tempat yang lembab. Bersifat heterotrof. Ia tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Bersifat motil, yaitu ada sebagian protista yang mempunyai alat gerak. Contoh dari kingdom protista, ada yang mirip tumbuhan. Sebagai contoh, ada ganggang hijau, ganggang coklat, dan ganggang merah. Ada juga yang mirip dengan hewan. Contohnya pada Rhizopoda yang bergerak dengan kaki semuhnya, Flagellata dengan bulu cambuknya, dan Ciliata dengan rambut getarnya. Ada juga yang mirip dengan jamur. Contohnya ada jamur air dan jamur lendir. Kingdom Fungi memiliki ciri-ciri eukariotik, yaitu memiliki membran inti. Umumnya multiseluler, tapi ada juga yang uniseluler. Reproduksi dengan pembentukan spora. Tubuhnya disusun oleh benang yang disebut dengan hifa. Habitat umumnya yaitu di tempat yang lembab. Tidak berklorofil, sehingga ia termasuk heterotrof yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ia juga tidak ada akar, batang, dan daun. Peran jamur, contohnya ada Hamir Saccharomyces yang berfungsi sebagai fermenter dalam industri keju, roti, dan bir. Ada Penicillium notatum yang berguna sebagai penghasil antibiotik. Ada juga Rhizopus dan Mucor berguna dalam industri bahan makanan, yaitu dalam pembuatan tempe dan oncom. Jamur juga ada yang dapat dimakan. Contohnya ada jamur tiram, jamur shimeji, jamur kancing, dan jamur kuping. Jamur ini memiliki banyak protein. Ada juga
jamur yang beracun, yang berbahaya untuk dimakan. Sebagai contohnya ada Garelina marginata, Gyromitra eculenta, Amanita muscaria, dan Amanita phalloides. Kingdom Plantae. Kingdom Plantae dibagi menjadi dua, yaitu ada tumbuhan tak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Dimaksudkan berpembuluh di sini yaitu pembuluh angkut, seperti xilem dan phloem. Pada tumbuhan tak berpembuluh ada Bryophyta yaitu lumut. Pada tumbuhan berpembuluh ada Peridophyta, paku-pakuan, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Bryophyta atau tumbuhan lumut memiliki ciri-ciri habitat di dekat sumber air, berukuran kecil, tidak memiliki xilem dan phloem, autotrof, ia mampu menghasilkan makanannya sendiri, tidak memiliki akar, batang, daun. Lumut dibagi menjadi tiga, ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Peridophyta, paku-pakuan, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mempunyai daun, batang, dan akar sejati. Akan tetapi tidak memiliki daun. Daun mudanya menggulung. Permukaan bagian bawah daun dewasa terdapat bintik-bintik coklat kehitaman yang disebut dengan sorus. Di dalamnya terdapat kotak spora atau sporangium yang berisi banyak spora. Pada Peridophyta dibagi menjadi 4. Ada paku purba, Silophytinae, paku kawat, Lycopsida, paku ekor kuda, Equisetae, dan paku sejati, Felicinae. Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Bersifat fotoautotrof, umumnya tumbuhan berbiji hidup di daratan. Tapi ada juga yang hidup mengapung di atas permukaan air. Contohnya ada teratai. Spermatophyta dibagi menjadi dua kelompok. Ada Gymnospermae yaitu berbiji terbuka dan Angiospermae berbiji tertutup. Pada tumbuhan berbiji terbuka dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada monokotil bekeping 1 dan dikotil bekeping 2. Kingdom Animalia. Ciri-cirinya memiliki banyak sel atau multiseluler. Heterotrof, yaitu ia tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Tidak mempunyai dinding sel. Terbagi menjadi dua, yaitu avertebrata dan vertebrata. Pada avertebrata atau invertebrata, yaitu ia tidak mempunyai tulang belakang atau tulang punggung. Sistem pernafasan dan sistem peredaran darah pada hewan avertebrata biasanya lebih sederhana. Terdapat 5 kelompok, yaitu ada Porifera, Coelenterata, Vermes, Mollusca, dan Arthropoda. Porifera. Cirinya memiliki pori-pori dengan bentuk tubuh seperti spons. Biasanya hidup di perairan. Contohnya ada Eusponge, Spongilla. Kalau di dalam kartun, contohnya itu mungkin SpongeBob. Tapi SpongeBob di kartun itu bukan termasuk porifera ya. Selanjutnya ada Coelenterata. Cirinya hewannya berongga. Memiliki tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat.
berbentuk polip yang melekat di tempat hidupnya, dan ada yang berbentuk medusa yang dapat bergerak aktif di dalam air. Contohnya itu adalah ubur-ubur, Aurelia aurita. Vermes. Cirinya bertubuh lunak, tidak bercabang. Terdapat 3 kelompok berdasarkan bentuk tubuhnya, yaitu cacing pipi atau Platyhelminthes, cacing gilik atau Nemathelminthes, tubuhnya bulat, panjang, dan tidak bersegmen. Tubuhnya beruas-ruas seperti cacing. Contohnya, ada cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, lintah, dan pacet. Moluska. Ciri-cirinya memiliki tubuh yang lunak, banyak lendir yang terbungkus oleh mantel, ada juga yang memiliki cangkang. Contohnya, ada siput, oktopus, dan kerang. Kalau pada film kartun, itu ada Squidward dan Gary. Arthropoda. Ciri-cirinya, tubuhnya bisa dibagi menjadi 3, yaitu kepala, dada, dan perut. Memiliki mata faset, memiliki 4 kelas, yaitu serangga, insekta, udang-udangan krustasea, laba-laba aranoida, dan lipan myriapoda. Contohnya, ada kupu-kupu pada insekta, kaki seribu pada myriapoda, ada udang pada krustasea, dan laba-laba pada aranoidea. Contoh di film SpongeBob yaitu ada Tuan Crab. Selanjutnya ada vertebrata. Ciri-cirinya itu memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Tubuh hewan vertebrata dapat dibagi menjadi 3, yaitu kepala, badan, dan ekor. Hewan vertebrata dapat dibagi menjadi 5, yaitu fishes, ikan. Contohnya ada ikan pari, ikan hiu, ikan mas, ikan gurami. Ada amfibia, yaitu hewan yang hidupnya di 2 alam, yaitu ada di darat dan air. Contohnya ada kadal, katak, salamander, dan juga kodok. Reptilia, yaitu hewan yang berjalan dengan cara merayap. Contohnya ada kura-kura, ada kadal, ada ular, dan juga buaya. Aves, yaitu unggas, hewan yang tubuhnya tertutup oleh bulu. Contohnya ada ayam, ada kalkun, dan juga merpati. Mamalia, hewan yang beranak dan memiliki kelenjar susu. Contohnya ada lumba-lumba, kanguru, harimau, anjing, kucing, dan serigala. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan via WhatsApp. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.